Waktu kita meminta, kita seringkali beroperasi dari frekuensi kekurangan. Kita fokus sama lubang yang ada di hidup kita. Tapi, waktu kita bersyukur, kita beroperasi dari frekuensi kelimpahan dan keyakinan. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan utamanya, yang mungkin agak menantang ini ya. Kan dari kecil, kebanyakan dari kita diajarin kalau berdoa itu ya meminta. Minta ini, minta itu. Tapi gimana kalau ternyata inti dari doa itu bukan itu? Ini gagasan sentral yang bakal kita kupas tuntas. Sebuah ide yang mungkin awalnya terasa aneh, tapi potensinya besar banget. Untuk bisa benar-benar paham pendekatan baru ini, kita harus mulai dari fondasinya dulu. Dan ternyata nih, doa yang efektif itu mulainya bukan dari kata-kata yang kita ucapkan loh, tapi dari kondisi batin kita, bahkan sebelum kita mulai ngomong. Nah, titik awalnya tuh dari kesadaran ini. Kita ini makhluk yang lemah di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar. Tapi ini bukan berarti kita harus merasa kecil atau nggak berharga ya. Justru sebaliknya. Kesadaran ini adalah bentuk kerendahan hati yang malah membuka pintu koneksi yang paling kuat. Jadi, rendah hati di sini tuh sumber kekuatan, bukan kelemahan. Oke, setelah fondasi rendah hatinya mantap, sekarang kita sampai ke inti perubahannya. Ini adalah pergeseran dari satu tindakan ke tindakan lain yang mengubah segalanya, yaitu dari yang tadinya meminta menjadi bersyukur. Bedanya tuh benar-benar mendasar loh. Coba deh bayangin. Waktu kita meminta, kita seringkali beroperasi dari frekuensi kekurangan. Kita fokus sama lubang yang ada di hidup kita. Tapi, waktu kita bersyukur, kita beroperasi dari frekuensi kelimpahan dan keyakinan. Kita nggak lagi fokus sama apa yang belum ada, tapi pada kepastian bahwa itu akan datang. Nah, inilah kenapa kita dianjurkan untuk mengganti daftar permintaan kita dengan daftar syukur. Tentu pasti langsung muncul pertanyaan, gimana caranya bersyukur buat sesuatu yang belum kita punya? Kan rasanya aneh ya? Untungnya, ada sebuah metode yang sangat kuat buat menjembatani ini, yaitu lewat kekuatan visualisasi. Tekniknya ini simple tapi dalam banget. Langkah pertama, tentuin dulu keinginan Anda dengan sangat jelas, sedetail mungkin. Kedua, dan ini bagian paling pentingnya nih, tutup mata Anda dan rasakan seolah-olah keinginan itu udah jadi kenyataan. Saat ini juga, bukan cuma dilihat di kepala, tapi dirasain di hati. Nah, langkah ketiga, dari perasaan itu, biarkan rasa syukur yang tulus itu mengalir dengan sendirinya. Anda nggak lagi meminta, Anda berterima kasih atas anugerah yang udah diterima di alam batin Anda. Selain soal gimana caranya, ternyata kapan kita melakukannya juga punya peran penting. Ada waktu-waktu emas dalam sehari, di mana pikiran kita itu lagi dalam kondisi paling subur buat menanam benih keyakinan ini. Ada 3 momen krusial yang diidentifikasi, yaitu tepat sebelum kita tidur, di keheningan sepertiga malam terakhir, dan sesaat setelah kita bangun pagi. Mungkin Anda bertanya-tanya, emangnya apa istimewanya waktu-waktu ini? Jawabannya ada di dalam otak kita sendiri. Jadi, kenapa sih